4 3 2 1. حنين مرحبا طه الأمين في كل ذكرى حنين مرحبا طه الأمين أنت يا شهر الربيع أنت يا خير الشهور أنت يا شهر الربيع أنت يا خير الشهور فيك قد هل الشفيع جابك بدر البدور فيك قد هل الشفيع جاء بك بدر البدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan natahayya'u bihi litalaqqi haqiqati ma'nal mahabbati. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan natahayya'u bihi litadawuki haqiqati ma'na syauqi. Fassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna warzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal yawmil mubaraki fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana warzuqna hubbahu wa hubba ma habbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Ya Rabbana ya man nadhara ila al-qulubi wad-dhama'ir idda'ina ya Rabbana bi mahabbatika bil lisanina bi alsinatina wa anta ta'lamu ma fi qulubina wa anta ta'lamu fi qulubina in kunna kadhibina fi ta'wana faghfir lana ya Rabbana warzuqna hubbahu wa in wajadta fi qulubina tilkal mahabbata fazidna minha innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafira dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ibarakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, kita masih berada dalam nuansa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita dengar, kita saksikan di mana-mana marak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk mencari kedekatan dengan nabinya, yaitu dengan berusaha untuk menampakkan kegembiraan hatinya dengan bermacam-macam acara lahir berupa perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga harus berlomba untuk mencari kedekatan kepada Nabi. Dan yang menjadikan kita dekat secara sesungguhnya bukan sekedar perayaan, akan tapi hati yang merayakannya. Karena perayaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun berada sebetulnya maksudnya adalah untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, dari pengagungan, penghormatan, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi siapapun yang merayakan Maulid Nabi dengan hati yang tidak sambung dengan Nabi, maka itu bukanlah perayaan yang sesungguhnya. Maka untuk membenarkan perilaku lahir kita, untuk membenarkan aktivitas zahir kita di dalam perayaan Maulid Nabi ataupun di dalam kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang perlu kita benahi, yaitu hubungan hati kita dengan Rasulullah. Hubungan apa itu? Yaitu hubungan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua harus berusaha untuk menyuburkan atau menghadirkan di hati kita makna sambung hati dengan Rasulullah, atau makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itulah keselamatan kita. Siapapun yang beramal baik dengan segudang amal, menghabiskan waktunya untuk sholat, ataupun dia menghabiskan hartanya untuk sedekah dan infak, ataupun menghabiskan nyawanya untuk berjuang di jalan Allah, ada contoh-contoh semacam itu, tapi oleh Nabi Muhammad disebut sebagai ahli neraka, karena hatinya tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad adalah tanda cinta, akan tapi cinta bukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baru benar dan ada artinya jika kita sudah benahi hubungan hati kita dengan Nabi. Maka pada pagi hari ini di muqaddimah singkat dan minggu-minggu seterusnya kita akan mencoba terus menyirami, memupuk sesuatu yang ada di hati kita dari kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada itu hati, itu cinta, maka kita berusaha untuk membuktikan, untuk menghadirkan di hati kita sesuatu yang selama ini kita aku, yaitu mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kita tidak pernah mencoba mencermati hati kita. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan resep, tip, cara untuk kita bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus cara ini untuk mengetahui benarkah kita itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Khawatir kita itu hanya orang mengaku-ngaku. Apa artinya orang berucap dengan 1000 kali cinta akan tapi hatinya tidak cinta? Dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh pepatah, lain di bibir, lain di hati. Kita ingin bahasanya yang diucapkan oleh lidah kita adalah juga yang dirasakan oleh hati kita. Atau paling tidak saat ini yuk kita berusaha menuju hakikat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan sebab kita bisa bersanding dengan beliau, yang menjadikan sebab kita akan diaku oleh beliau kelak di padang mahsyar, yang akan menjadikan sebab kita akan bersama rombongan beliau di saat orang pada ketakutan di padang mahsyar, yang menjadikan sebab beliau akan membimbing kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Itu adalah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan mengikuti. Jangan tertipu dengan gembar-gembornya slogan tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, mengikuti Nabi jika tidak dibarengi dengan roh mengikuti, yaitu cinta, maka mengikuti itu tidak ada artinya. Dipersebutkan di hadapan Nabi seorang perempuan ahli salat, ahli ibadah, di siang harinya puasa, ternyata juga ahli neraka. Bahkan pada zaman Nabi pun ada orang berada di medan laga dan dia sangat berani memenggal lehernya lawan, lehernya musuh. Akan tapi kok Nabi Muhammad saat itu berkata bahwasanya dia adalah ahli neraka.
Padahal dia kelihatannya berjuang di hadapan Nabi dan berjuang membela Nabi, seolah-olah akan tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenal Nabi, mengetahui Nabi, hafal hadis Nabi, mengerti Al-Qur'an, juga tidak menyelamatkan Abu Jahal karena hatinya tidak pernah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal bukan orang bodoh, dia sangat mengerti karena ia tidak pernah lepas dari majelisnya Rasulullah. Di samping itu dia adalah orang yang sangat cerdas, tidak mendengar kalimat dari Nabi kecuali dia bisa mengingatnya. Tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi. Apa artinya segudang ilmu yang ada di otaknya? Pada zaman ini pun sama. Yang berusaha untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis Nabi, akan tapi tidak ditengok hatinya sudah nyambung dengan Nabi atau belum, maka ketahuilah dia khawatir adalah menjadi Abu Jahal model baru. Hanya bedanya kalau Abu Jahal tidak pernah mengatakan cinta Nabi, tapi kita Abu Jahal yang lebih dusta lagi, mengaku cinta dengan lidah kita, tetapi ternyata hati kita adalah tidak pernah sambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa hal yang harus perhatikan untuk menghadirkan kecintaan. Yang jelas kita tahu cinta adalah penting. Cinta kepada Rasulullah adalah penting dalam banyak hadis. Anta ma'amman ahab min an almar'u ma'amman ahabba. Seseorang akan digiring di padang mahsyar bersama yang dicintainya, dan akan ditempatkan di surga bersama yang dicintainya. Jika yang kau cintai adalah Rasulullah, maka tempatmu bersama Rasulullah. Almar'u yuhsyaru ma'amman ahabba. Seseorang itu akan digiring bersama orang yang dicintai. Kita harus tahu betul dan betul bahwa begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Kadang kita perlu mendefinisikan cinta waktu kayak apa. Gimana sih cinta? Satu yang maknawi, tidak bisa diucapkan, tidak bisa diterjemahkan dengan kata. Bahkan di saat orang ingin menjelaskan dengan kata-kata, maka saat itu pun dia tidak tahu apa itu cinta. Yang jelas cinta itu menuntut kita untuk mengikutinya, menuntut kita untuk menyanjungnya, menuntut kita untuk berkorban untuknya. Itu cinta. Jika tergerak hati kita untuk meniru, kemudian dia untuk menyanjungnya, kemudian kita berkorban untuknya, maka itulah makna cinta yang sesungguhnya. Mengikuti Nabi, menyanjung Nabi, berkorban untuk Nabi, itu adalah cinta. Dan kepada sesama manusia pun sama. Yang mengaku cinta kepada suami, kepada istri, dan tidak ada cinta di dalam Islam kecuali untuk kemuliaan. Kita tidak mengatakan atau tidak mendukung, tidak membicarakan cinta yang haram, biarpun itu ada, akan tapi kita akan berbicara cinta yang halal. Cintanya seorang suami dan istri. Suami ini akan berusaha untuk patuh, istri patuh, menyanjung, menghibur hati, dan akan membelanya. Itu adalah cinta. Baik, mencintai Rasulullah amat penting. Dan yang paling penting dalam hidup kita adalah cinta kepada Rasul. Anak, diri kita, harta, harus di bawah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa nafsihi allati baina jambaihi. Enggak sempurna imanmu sampai aku itu engkau cintai melebihi dari bapak dan anakmu, dari semua manusia, bahkan dari dirimu sendiri. Itu cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, cinta kepada Nabi adalah sangat penting, yang menjadikan sebab keselamatan, menjadi sebab masuk surga, menjadi orang awam bisa mendapatkan kemuliaan bersama Nabi SAW dengan cinta. Jadi harus kita fahamkan di hati kita begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Dahulukan ini daripada istilah mengikuti. Maka agar kita rajin bagaimana mencari cinta. Orang mengikuti Nabi belum tentu mencintai. Ingat, tapi kalau mencintai pasti mengikuti. Untuk menghadirkan cinta ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, yang pertama, karena ini resep sekaligus untuk koreksi diri kita.
Sudahkah kita benar mencintai Nabi? Yang pertama adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba direnungi, siapa yang sering berdoa dengan doa ini? Kami yakin semuanya sering berdoa agar diberi oleh Allah rizki yang banyak, ya. Sholat duha dihubungkan sama duit, membaca surat Waqiah duit, datang ke rumahnya kiai minta ijazah agar tokonya laris, duit. Pengen istri yang solehah, suami yang soleh. Istrinya soleh, suaminya soleh, dia masuk neraka, apa artinya? Baik, kenapa kita minta harta kepada Allah, minta duit? Karena kita anggap penting, dan tidak salah selagi mintanya masih kepada Allah. Akan tapi yang mengaku cinta kepada Nabi dan menganggap cinta itu penting, kok nggak pernah minta cinta kepada Allah? Jangan-jangan selama ini kita bohong mengaku cinta kepada Rasulullah. Buktinya kita tidak pernah menengadahkan tangan minta, ya Allah berikan ke hatiku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allah, kalau anda minta duit sehari 5 kali, maka minta cinta harus lebih dari itu, karena cinta kepada Rasulullah lebih penting dari itu semua. Sudah atau belum? Ini pertanyaan sekaligus koreksi. Yang belum berarti kita semua kayaknya pembohong aku cinta. Sebab kalau orang menganggap itu sesuatu yang penting, berharga, bernilai, akan selalu teringat dia akan hal tersebut dan akan selalu menginginkannya untuk ia mendapatkannya, karena menganggap itu cinta penting. Kecuali cinta hanya di lidah saja, aku cinta Rasulullah, mahabbah Rasulullah, hadir maulid sana, hadir maulid sini, Masya Allah. Akan tapi mana yang dirasakan oleh hatinya? Saat inilah kita benah diri, dan jangan ditunda esok hari. Banyak-banyaklah mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan bukan doa-doa itu saja, akan tapi doa bukan saja cinta kepada Nabi Muhammad, ditambah ya Allah cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad, dan bencikan kepadaku semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Bahkan kadang mereka begitu rindunya kepada Nabi sampai doanya kadang unik tapi hakikat, ya Allah pertemukan aku dengan kekasihmu Nabi Muhammad biarpun dalam mimpi-mimpiku. Allah, mana kita pernah berdoa kayak begitu? Doanya doa rizki, panjang umur, duit, sehat, rizki, anak soleh. Mana doa meminta kepada Rasulullah agar diberi cinta kepada Rasulullah? Rusaknya moral bangsa, rusaknya perilaku kita ini karena tidak nyambung dengan uswatun hasanah Nabi SAW. Dengan uswatun hasanah Nabi SAW. Sungguh kalau putra-putri kita mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya dan Nabi Muhammad yang diidolakannya, maka anda tidak perlu banyak menasihati, karena putri anda akan mencari cintanya secara otomatis. Dia akan berdandan sesuai dandanan yang dicintai Rasulullah, dan dia akan bergaul sesuai yang diinginkan Rasulullah, dan dia akan berbuat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, karena putra putri anda kenal Nabi. Sekarang permasalahannya putra putri kita pun tidak kenal Nabi SAW. Jangan salahkan putra putri kita, salahkan bapak ibunya yang kurang mengajari kenal Nabi SAW. Baik, yang pertama memohonlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Bahkan para ulama-ulama terdahulu mengajarkan bukan saja memohon cinta kepada Allah, bahkan memohon untuk bisa ziarah ke Makkah, ke Madinah pun diminta kepada Allah. Minta agar digiring di padang mahsyar bersama Rasulullah. Allah, salah satu sahabat akan dikabul. Rasulullah menawarkan, kau minta apa akan dikabul. Karena cerdasnya sahabat Nabi, dia tidak mau panjang lebar. Ya Rasulullah, aku ingin murafaqatak fil akhirah, aku ingin bersamamu di akhirat nanti. Selesai. Habis.
Apalagi aku minta kebersamaanmu di akhirat nanti ya Rasulullah. Allah. Berarti selama ini sepertinya kita hanya senang mengaku cinta ke Rasulullah. Makanya hadir maulid masih cerewet sama suami, hadir maulid masih kejam sama istri, hadir maulid kurang santun kepada pembantu. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan, lebih dari menghayati sinetron yang pernah dilihatnya. Musibah. Lebih dari menghayati novel-novel Islami yang ia baca. Katanya novel membangun jiwa, novel membangun karakter. Sejarah Nabi tidak membangun jiwa, tidak membangun karakter. Sejarah Nabi tidak membangun jiwa, tidak membangun karakter. Mungkin di rumahnya menumpuk novel Rasul, novel tentang cinta Islami dan sebagainya, akan tapi cinta Islami yang sesungguhnya kepada Rasulullah tidak pernah dibeli. Tidak tersesat, tapi telah salah mengutamakan. Tapi dikhawatirkan hatinya tidak sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca sejarah Nabi dengan penuh penghayatan. Ada sejarah kecil dibanding, bukan kecil sejarahnya. Sejarah Nabi semuanya gede. Akan tapi ada sekelumit sejarah seperti Simtud Durar, Maulid Tibai Al-Barzaji. Itu hanya sekelumit sejarah dari segudang sejarah indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit. Bukan itu yang kami maksud. Dan itu pun harus membaca Simtud Durar, At-Tibai misalnya, atau Al-Barzanji. Baca. Tapi kita menginginkan bahasanya lebih dari itu. Membaca sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan pendidikan pelajaran, membangun jiwa yang sesungguhnya. Sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir, saat lahir, di saat masa kecil Nabi, menjelang diangkat jadi Rasul, saat menjadi Rasul, awal perjuangannya, itu contoh semuanya. Lapar Nabi, kenyang Nabi, semua ada contoh untuk kita. Membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong jangan sampai tidak baca sejarahnya Rasulullah. Dan kami himbau kepada siapapun yang sering mengadakan maulid dan marhabanan, jangan dibiarkan waktu berlalu begitu saja hanya mengutamakan genjringnya. Dar. Genjringnya berkali-kali, waduh, berjam-jam. Tapi mana kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kami himbau kepada siapapun yang mengadakan perayaan maulid Nabi, perayaan pembacaan maulid, Barzanji, Tibai dan lainnya, tolong ada satu orang yang lidahnya fasih berdiri untuk menjelaskan satu bab, dua bab, tiga bab, satu persatu setiap kali pertemuan. Karena apa? Agar mereka menghayati apa yang dibaca, dan itu menumbuhkan kecintaan, agar tahu itu loh cerita tentang Rasulullah SAW. Sebab mungkin ada seorang hafal akan tapi tidak pernah merasakannya. Dan memang membaca salawat sudah cukup, akan tapi kita perlu membaca sejarah Nabi dengan hati. Kita tidak membaca sejarah Nabi dengan akal. Banyak membaca sejarah Nabi dengan akal. Ada tokoh-tokoh penulis sejarah Nabi, akan tapi mereka tidak sambung dengan Nabi SAW. Jadi mereka membaca sejarah Nabi dengan akalnya, menulis buku sejarah Nabi SAW, akan tapi di dalamnya adalah penodaan terhadap Nabi SAW. Bisa menulis sejarah Nabi SAW. Nah, kita ingin membaca sejarah Nabi dengan hati kita, pemahaman, rasakan. Jadi insya Allah siapapun yang mengadakan perayaan, mengadakan pembacaan maulid, tolong ada satu yang berdiri, yang menjelaskan. Dan di dalam menyampaikan pengajian diutamakan orang itu harus lebih tinggi dari yang lainnya, agar diketahui mana yang ngomong, dan agar lebih mengena, agar tidak jadi fitnah. Nabi SAW biasa kalau ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kalau tidak naik di keledainya atau di ontanya, di kudanya, beliau berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Satu berdiri menjelaskan bab yang pertama di dalam Maulid Tibai, cerita tentang ini. Allah. Berikutnya ini, biarpun hanya 10 menit, 15 menit. Itu pun kayaknya kurang dilakukan.
sehingga tidak terbangun kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak berbicara tentang itu, kami ingin berbicara tentang membaca sejarah lebih luas. Sudahkah kalian semua membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada Simtuturar Dibai berjanji? Itu pertanyaan. Barangkali pertanyaannya terlalu terburu-buru. Ada pertanyaan yang sebelumnya harus disampaikan. Sudahkah Anda memiliki buku sejarah Nabi selain Simtuturar Dibai berjanji? Oh, di pertanyaan ini saja belum bisa jawab kayaknya. Bagaimana akan ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah beberapa tahun yang lalu kami selalu informasikan, cobalah sisihkan uang untuk sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beli buku sejarah Nabi yang ditulis oleh seorang alim, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dengan judul Fikih Sirah. Fikih Sirah. Dan ingat, ada Fikih Sirah yang dikarang oleh selain dari beliau. Fikih Sirah karangan Dr. Buti. Dan itu jelas-jelas ada, dan karena para santri sudah banyak yang punya. Ada lagi Insan Kamil, Al-Insan Al-Kamil karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan katanya sudah ada terjemahannya. Cari itu buku agar kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menumbuhkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paksakan untuk bisa beli itu semuanya. Hei para orang tua, takutlah kepada Allah. Anda bisa membelikan HP untuk anak-anak Anda. HP harganya berapa? 100.000. Allah, nggak dipakai sama anak-anak. Kadang dengan HP pun anak kita menjadi bermaksiat. Rela membelikan HP lebih dari satu untuk anaknya, dapat semua yang sudah gede. Tapi kalau tidak pernah membelikan buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan Anda tidak ingin anaknya masuk surga. Utamakan itu. Kalau beli jangan satu. Kalau satu semuanya beralasan lagi dibaca kakak, jadi adiknya nggak membaca. Beli yang banyak. Jika Anda punya anak, satu di Bandung, satu di Jogja, satu di Jakarta, beli 3, kirimi, dan katakan kepada mereka, nak, ini adalah hadiah istimewa untukmu. Dan sering-sering telepon, sudah kau baca belum? Dan wajibkan mereka harus membaca setiap hari. Allah, jangan kalah dengan sinetron. Kayaknya kalau sudah anak-anak zaman sekarang istiqomah di dalam menyaksikan sinetron, menghancurkan moral, bukan membangun jiwa. Barangkali kalau kita larang 100% susah. Akan tapi sekarang untuk mengimbangi, yuk membaca sejarah Nabi, hingga pada akhirnya nanti dia akan jenuh dan bosan dengan sinetron. Kita wajibkan, kita tes, dan setelah hatam diulang lagi, setelah hatam diulang lagi. Setahun sekali hatam nggak apa-apa, karena bukunya lumayan tebal, tapi dibaca terus. Dan kelebihan dari kitab sirah itu ada fawaid tarbawiyah, faedah-faedah tentang pendidikan, faedah-faedah tentang fikih yang dihadirkan oleh Dr. Buti. Tolong dibaca itu buku, beli, wajib. Kalau tidak bisa beli, nanti panitia menyiapkan, dibagi-bagi, tapi tetap bayar. Harus. Kalau nggak bisa bayar kontan, kredit. Kredit 10 bulan, harganya cuma 100-an ribu, kalau tidak salah, 100 berapa ribu? 120.000, kredit 1 tahun, sebulan sekali. Cuman malaikat bilang, keterlaluan ini. Kalau begitu masuk surganya jempol dulu nanti. Beli buku sejarah kreditnya ke pondok lagi. Kayaknya harus dipaksa ini, wajib beli. Ya gak beli besok gak boleh ngaji di sini. Jangan pikirkan ibu tidak bisa membaca, ibu punya anak yang bisa mbak. Wajib, mulai dari sini. Al-Quran penting, akan tapi Anda membaca Al-Quran dengan rasa adalah setelah Anda kenal Nabi. Membaca hadis penting, akan tapi Anda bisa membaca hadis dengan rasa kalau Anda sudah kenal Nabi dengan hati. Orang kafir senang Al-Qurannya menghafal beberapa hadis, bahkan konon menghafal Quran Allah.
tapi hatinya tidak nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal hafal hadis, hafal Quran. Kalau Abu Jahal hidup zaman sekarang adalah profesor dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir. Abu Jahal. Tapi hatinya tidak nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya wajib membeli buku. Kalau tidak nanti pesan. Kalau memang tidak ada, tolong bisa pesan kepada tim dakwah ataupun membuat panitia sendiri. Pokoknya wajib. Ya, disediakan. Kalau bisa disediakan nanti beli, insya Allah ada. Cuman intinya harus punya. Itu saja, sudah. Buku fikih sirah karang Dr. Putri dan dibaca, disampul yang bagus, ditempatkan yang mewah sampai anak-anak pada penasaran ini buku apa. Baca dan suruh membaca satu persatu. Dan juga tadi kami ingatkan kepada para pemimpin marhabanan dimanapun berada, tolong dibiasakan, karena sebetulnya nasyid dibaca itu untuk mengumpulkan orang, tujuannya untuk mendengar tausiah. Sekarang kebalik, nggak ada tausiahnya, musibah ya. Karena mengumpulkan orang untuk itu semuanya, ini tradisi para ulama dan masyayikh habaib, termasuk di Hadramut, di tempat yang lain, adalah untuk berkumpul. Jadi ada nasyid, ada sesuatu seni yang mengundang orang. Setelah orang datang, maka dikari tausiah. Ini penting sekali ya. Jadi tausiahnya adalah berkenaan dengan Nabi, karusannya Nabi. Ambil orang yang lidahnya fasih, yang bisa menyentuh hatinya, siapa saja. Nanti akan. Dan kalau tidak berlatih, paling tidak sudahlah dibacakan ini maknanya begini. Kalau perlu Ramadan nanti ada balang. Balang itu apa ya? Kalau bahasa Jawa Timur balang itu jadi ngelempar nanti. Baca buku sejarah Nabi dimaknain begitu agar pemahaman nanti. Mungkin nanti kita ambil satu waktu, kalau perlu diambil, didokumentasikan maulid yang paling masyhur, misalnya maulid paling lama yang kata Said Ahmad bin Hasan Al-Attas Ad-Dibai misalnya, bolehlah kita ambil Ad-Dibai, kita syarahi, kita jelaskan satu persatu menjadi silsilah. Nanti nunggu itu akhirnya ustadznya pada nunggu itu, nggak mau berusaha, sudah batal, nggak jadi itu, nggak ada, sudah biar baca sendiri ustadznya, terjemahkan sendiri, nangin untuk kapan Bu yang keluarkan CD tentang maulid Dibai. Nanti akhirnya tidak ada program membaca maulid dibarengi dengan syarahnya. Sudahlah, pokoknya kita serahkan para ustadz membaca itu dan tolong disyarahi. Baik, membaca sejarah Nabi harus biasakan, ambil waktu yang khusus untuk baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu membiasakan hati kita dengan Rasul agar kita semakin cinta. Dan semua orang tahu bahwa yang tak kenal maka tak sayang. Nggak bisa aku mencintai sesuatu atau seseorang, aku pingin orangnya apa, nggak tahu kayak apa, nggak tahu, bohong, nggak bisa, harus tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata semulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari lahir sampai beliau meninggal, sebelum lahir dan setelah meninggal, semua mengundang cinta. Yang ada pada Nabi semua mengundang cinta. Baik, kemudian setelah itu yang ketiga, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah. Sholawat yang berkualitas. Sholawatnya apa saja? Sholawatnya apa saja, boleh sholawat Ibrahimiyah, sholawat di dalam sholat yang sering Anda baca, atau sholawat nariyah, atau sholawat tibil kulub, atau sholawat yang lainnya. Jangan tergoda dengan orang yang mengatakan sholawat nariyah adalah sholat syirik. Itu kasihan orang yang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab. Dan membuat salawat itu adalah bukan sesuatu yang haram, karena Imam Bukhari pun ternyata setiap menyebut nama Nabi Muhammad, beliau menuliskan di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam adalah salawat, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi oleh Imam Bukhari diabadikan di dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan bahwasanya membuat salawat sendiri juga boleh, asalkan ngerti maknanya dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan alhamdulillah ulama sudah membuat salawat. Salawat yang berkualitas itu bagaimana? Salawatnya orang yang sudah berdoa tadi, dan salawatnya orang yang sudah membaca sejarah Nabi, sehingga waktu membaca salawat itu ingat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pernah dipukuli di depan Ka'bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pernah lapar 3 hari 3 malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ingat Rasulullah terus waktu bersalawat.
Bukan salawat Muhammad sambil nonton sinetron. Allah Muhammad. Yang penting 2.000, 3.000. Bukan itu. Hadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menumbuhkan cinta. Dan ada jaminan dari Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah. Anda memberikan sekali, Allah beri 10. Kemurahan dari Allah. Dan bagaimana salawatnya Allah kepada kalian? Sabdana Allah berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri." Wa Allah yang bersalawat kepada kalian, diajak juga malaikatnya bersalawat kepada kalian, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri, untuk mengeluarkan kalian semua dari kegelapan menuju cahaya, dari kesusahan menuju bahagia, dari sumpeknya dada menjadi kelapangan, sempitnya rizki menjadi lapangnya rizki. Tidak rindu dan cinta kepada Nabi dengan menjadi cinta. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa segala problem kuncinya adalah dengan sholawat. Maka ada sebagian ulama yang menggampangkan. Kalau datang ke ulama, saya minta doa agar anak saya sembuh, baca sholawat, baca sholawat. Pengen dapat suami yang soleh, baca sholawat. Karena Anda membaca sholawat sekali mengundang salawatnya Allah 10 kali. Dan salawatnya Allah adalah mengeluarkan kalian dari apa yang kau anggap sebagai problem. Problemmu adalah bujang. Maka karena kalau engkau menganggap ini problem, baca salawat, Allah akan selesaikan problemmu. Allah. Jadi baca salawat sebanyak-banyaknya. Minimal 300 kali dalam sehari. Itu paling sedikit, tapi salawat yang berkualitas tadi. Sallallahu Muhammad 300 kali dalam sehari. Kalau ada seorang wali wanita yang sangat mulia yang bernama Rabi'ah Adawiyah, beliau membaca salawat sehari cuma 50.000 kali. Dan itu bab karomah. Keramat itu tidak bisa diukur dengan akal, akan tapi bisa. Nah, kalau Anda menjadi ahli istiqomah tanpa Anda sadari, tiba-tiba Anda bisa melakukan sholat berrokaat-rokaat. Dan zaman sekarang pun masih ada orang tiba-tiba bisa banyak melakukan kebaikan. Ibadah iya ini tuh. Dan yang bisa melakukan itu artinya orang yang mendapatkan karomah dimuliakan. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah karena rindu dan cinta kepada Nabi, maka Allah berkahi. Waktunya berkah untuk berselawat. Waktunya berselawat. Jadi yang bisa bersalawat itu artinya dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa bersalawat. Yang bisa 50.000 itu biarpun waktunya sama 12 jam, artinya dipilih oleh Allah. Waktu menjadi manfaat berkah. Namanya karomah. Imam Nawawi mah umurnya pendek tapi karangannya berjilid-jilid. Orang bingung, nggak bisa akal itu mencerna. Sebab dulu belum ada komputer, belum ada alat ketik. Kalau nulis tuh pena dicelupkan, satu huruf dicoretkan. Tapi Imam Nawawi tulisannya berjilid-jilid, bingung kita. Profesor hari ini pun belum selesai membacanya, satu judul bukunya. Bagaimana Imam Nawawi mengarangnya. Dan bahkan orang bertanya, ini kalau dianggap menulisnya saja, dijejer mulai Imam Nawawi lahir sampai meninggal, itu akan mendapatkan setiap hari berarti harus nulis 20 halaman. Seandainya dari lahir beliau itu menulis langsung, padahal tidak. Kemudian orang bertanya, kapan belajarnya? Kapan murajaahnya? Allah. Sementara beliau diriwayatkan dari beliau melakukan sholat puluhan bahkan ratusan rakaat setiap malam. Loh, kapan lagi? Itu namanya karomah. Jadi ada sebagian hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan dan waktu baginya berkah. Sehingga ada, dan semoga itu bukan kita. Ada seorang hamba membaca sholawat 5 kali, itu banyak atau sedikit? Sedikit, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah membaca sholawat biarpun 5 kali dalam sehari. Dan itu banyak. Tanyakan diri Anda semuanya. Jangan-jangan kita termasuk yang dihalangi oleh Rasulullah untuk bisa membaca sholawat. Padahal kita ngaku cinta Rasulullah.
Itu pemberian dari Allah, bukan main-main. Orang bisa membaca salawat itu pemberian dari Allah, karena Allah pilihkan agar hatinya sambung kepada Allah. Kadang membaca salawat 5 kali pun susah, apalagi sampai 300 kali, apalagi sampai 50.000 kali. Maka yuk, boleh dari ini sisihkan waktumu, biasakan dengan berselawat. Anak-anakmu biasakan dengan salawat kepada Rasulullah di saat hendak tidur khususnya, di saat sendiri khususnya. Hayalanmu hanya untuk membaca salawat, jangan ngelantur ke sana sini. Dan membaca salawat adalah sangat gampang, dalam keadaan haid pun boleh. Maka para ibu-ibu yang haid itu jangan libur. Biasanya itu kalau sudah haid libur sholat, libur ibadah, libur bangun malam, libur buatkan kopi. Sibah. Begitu Bu? Iya. Dah cinta Rasul tidak begitu. Bangun malam tetap sebab yang mendapatkan jaminan pengkabulan doa di tengah malam bukan orang yang suci saja, yang haid pun boleh. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, al min mustafin fa'afirolah, siapa yang minta ampun, bukan siapa yang suci. Yang minta ampun di malam itu sepertiga malam akhir, yang minta ampun akan aku ampuni, yang minta dikabulkan hajat akan aku kabul hajatnya. Biarpun Anda dalam keadaan haid, jangan sampai meninggalkan bangun malam, sisihkan waktu untuk duduk. Membaca salat kepada Rasulullah untuk membantu yang salat dengan membuatkan kopi, minuman dan sebagainya. Allah, Anda sambil membaca salawat dalam keadaan haid, membaca salawat. Biasakan, jangan sampai keistiqomahan Anda terputuskan. Mungkin Anda seorang istri senang kalau lagi haid. Alhamdulillah, nanti malam tidak dibangun oleh suami saya untuk sholat tahajud. Nggak ada. Senang. Tidak, tetap bangun dong. Baca salawat dalam keadaan haid bisa, tidak ada masalah. Baca salawat kepada Rasulullah SAW. Diperbanyak membaca salawat. Biasakan anak-anak kita untuk membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tidak, hati-hati. Salawat yang berkualitas tadi. Jadi tengok hatimu sendiri. Kalau ternyata Anda termasuk orang yang susah membaca salawat, jangan-jangan kita termasuk tidak mendapatkan bagian kemuliaan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang bisa membaca 50.000, kenapa 50 saja kok susah untuk kita? Karena apa? Allah tidak memilih. Na'udzubillah. Jadilah manusia pilihan Allah. Setelah membaca salawat, lihat salawat yang berkualitas, ada rohnya, akan dititipkan di hati Anda kecintaan kepada Rasul. Yang keempat, untuk mengundang cinta di hati kita, yaitu ta'alluq bihadratihi, maksudnya mengikat hati kita atau kebiasaan kita dengan Nabi, atau bahasa ringkasnya biasakan membicarakan Rasulullah di setiap tempat dan kesempatan. Perbanyaklah membincangkan Rasulullah. Karena Anda sudah sering membaca sejarah Nabi, jadi gampang bercerita tentang Rasulullah. Contoh saja itu, ada orang sebuah keluarga, Pak Haji, Bu Haji. Pak Haji, sekarang Bu Haji mulai senang bola kadang-kadang, aneh kan? Jadi kalau Pak Haji nyebut bola itu langsung Bu Haji nyambut, iya Pak, benar kemarin itu ini ngegolkan di menit kedua. Ini, wah iya betul terus. Nah, ini termasuk paling jago di Eropa, Piala Eropa kemarin. Nyambung anak juga, iya Pak, ini ada korannya Pak, semua nyambung. Bola jor-joran nih, subhanallah. Tapi di saat bercerita tentang Nabi Muhammad, diam, menghayati. Nggak nyambung, bukan menghayati itu. Diam semua, mau cerita nggak ada yang bisa. Sebab Nabi Muhammad, mesti cerita, iya ya Rasulullah, waktu di perang Uhud begini, bahkan ada yang begini, ada yang begini. Walah, hidup rumah kita dengan Nabi selesai. Biasakan bicarakan Nabi, biasakan Nabi, dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Rasulullah loh. Dengan kebiasaan semacam ini akan menyambungkan hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merek mobil, artis, besok konser di sini, dia punya album berapa? Gaunnya itu beli di Singapura. Bicara gaunnya artis. Artis yang cinta Nabi juga ada kok. Biasanya nggak macam-macam kan begitu.
Artis juga, kita di saat menyebut artis hanya contoh saja tanpa mengatakan bahwasanya artis ahli neraka. Tidak. Artis yang menjaga syariat ada, yang enggak menjaga syariat juga ada. Ulama yang jaga syariat ada, ulama yang enggak jaga syariat juga ada, semuanya. Jadi kita pengen menjadi ahli surga, dan kami yakin ada artis yang menyaksikan acara ini. Insya Allah Anda menjadi ahli surga. Tandanya Anda diberi kesempatan untuk menyaksikan acara ini. Insya Allah. Baik, lihat, biasakan di rumah kita bincangkan Nabi, dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Nabi, Allah, dikit Nabi, apa-apa Nabi, masalah ini Nabi, Allah. Sampai tiba-tiba mungkin anak Anda tidak mau dengan boneka yang aneh-aneh. Sebab ada boneka-boneka macam-macam sekarang. Tiba-tiba sang anak minta, pokoknya minta boneka yang gambar onta. Waduh, kenapa nak kok gambar onta? Karena Nabi Muhammad pernah naik. Oh, bagus. Anaknya Ustadz, mainannya begitu. Sekarang enggak, bonekanya ada boneka-boneka yang diterbitkan oleh macam-macam, enggak ada nyambung ke Rasulullah. Enggak tahu namanya apa? Hello Dada atau macam-macam itu ya. Bagaimana anaknya disambungkan dengan begitu? Mana Rasulullah? Kita ingin membiasakan dengan Rasulullah. Lihat, apa faedahnya dari itu semuanya? Dari model tidak bagus, karena dibiasakan jadi senang, katanya modelnya bagus. Kita pengen anak-anak kita itu nyambung ke Rasulullah, mainannya nyambung Rasulullah. Anak kita biasakan. Mungkin latihan main pedang, latihan main panah, ini agar sambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat di rumah kita budaya untuk membicarakan Nabi. Bahkan kalau sudah keluar dari bicaraan Nabi, berbicara tentang yang enggak penting, malu dengan Rasulullah. Sebab man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Orang itu kalau mencintai sesuatu pasti banyak menyebut-nyebut namanya. Dan dia akan selalu mengingatnya. Kalau orang mencintai ditanya berapa kali sehari kamu ingat? Jawabnya apa? Hampir aku tidak melupakannya itu. Ibu yang cinta pada suami berapa kali ingat sehari, Bu? Hampir tidak bisa lupa. Mau makan ingat, ya, mau tidur ingat suami, mau mandi mau ingat suami terus. Cinta itu suami. Bagaimana dengan Rasulullah? Jadi biasakan dalam perilaku kita itu membicarakan Nabi, bincangkan Nabi dalam segala hal. Allah. Kalau anak Anda sudah terdidik dengan ini semua yang dibicarakan Nabi, ternyata besok pagi anak kita yang gadis itu mau belanja baju, dia semalam sudah diskusi, baju apa sih yang bakal disenangi oleh Rasulullah. Enggak usah dinasihati, Bu. Lah kalau enggak kenal Nabi Muhammad, semalamnya bicara tentang artis, bahkan kata ibunya, cakep banget ya bajunya begituan. Padahal baju setengah badan yang kelihatan macam-macamnya. Sudah begitu dibilang bagus sama ibunya. Oh bagus ya, kelihatan cantik tuh. Mikir dia, aku harus kayak dia biar cantik. Besok beli baju pulang, ibunya masuk neraka duluan. Allah. Jadi bincangkan Nabi di rumah kita, biasakan membicarakan Rasulullah di rumah kita. Baik, ini adalah silsilah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tanda cinta. Kemudian tanda cinta insyaallah di pertemuan yang akan datang. Inilah bagaimana kita menumbuh suburkan kecintaan. Yang pertama adalah berdoa memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya. Untung-untung dengan menyantuni yatim piatu, fakir miskin, atau dengan bersedekah di tempat-tempat mulia. Karena ada kisah seorang Majusi penyembah api, ternyata pada suatu ketika dia berinfak dan sedekah untuk orang yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata gara-gara dia bersedekah itu menjadi mendapatkan hidayah. Jadi tolong bantu dengan sedekah, dengan amal baik, agar kita diberi oleh Allah kecintaan yang sesungguhnya. Tengok di kiri kanan Anda, mungkin ada seorang fakir, khususnya dari fakir ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kisahnya seorang awalawiyah, seorang wanita dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fakir, kemudian minta ke tempatnya seorang muslim, minta makan, tidak dikasih. Akhirnya datang ke tempatnya orang Majusi, dikasih.
Ternyata orang Majusi gara-gara memberikan kepada si fakir ahli bait tersebut menjadikan sebab ia mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, lalu bersahadat di pagi harinya. Jadi intinya kita minta. Yang kedua, minta kepada Allah agar bercinta. Yang kedua adalah membaca sejarah. Yang ketiga, bersalawat. Yang keempat adalah membincangkan Nabi sesering mungkin. Itu akan mengundang kecintaan kepada Rasul SAW. Baik, seperti biasa, kita tidak akan keluar dari keistiqomahan. Biarpun hanya sepintas, insya Allah kita akan sekelumit, kita akan membaca, kita akan baca satu hadis daripada kitab Sahih Bukhari. Mungkin syarahnya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu luas. Begitu juga kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, dipersilahkan kepada para ustadz untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif Abi Abbas Januddin Ahmad bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bad'il adhan ila an qala an Abdullah ibn Malik ibn Bukhainah rajulin min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falang syarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihin nasu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an as-subha arba'an. An Abdullah ibn Malik ibn Bukhainah rajulin min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falang sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihin nasu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an as-subha arba'an. An Abdullah ibn Malik ibn Bukhainah rajulin min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falang sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihin nasu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an as-subha arba'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin ila anqal. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Malik ibn Bukhainah. Apa? An rajulin. Kayaknya ada yang terbuang. Mestinya ada seperti itu. An Abdullah bin Malik ibn Bukhainah. Beliau adalah rajulin, seorang laki-laki minal Azdi. Beliau adalah seorang laki-laki minal Azdi. Disebutkan beliau adalah seorang laki-laki dari Azd. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, beliau berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, qad uqimatis sholatu, sudah didirikan salat, tapi yusalli raka'ataini, masih salat 2 rakaat, salat sunnah. Falaman sarafa Rasulullah, setelah selesai salat Rasulullah, latha bihin nasu. Latha, berkumpul, bihi, bersama Nabi, an-nasu, orang-orang.
Bihi sini ada dua pendapat, sebagian mengatakan itu kembali ke Rasul. Ada satu orang laki-laki sudah dirikan sholat kok masih sholat sunnah. Jadi kalau sudah qomat sholat sunnah. Jadi kalau sudah qomat itu didirikan, jangan melakukan sholat sunnah. Tapi ini orang masih melakukan sholat sunnah, hukumnya akan kita jelaskan. Setelah selesai sholat, orang pada berkumpul di laki-laki tersebut. Kau sholat apa? Dalam riwayat lain disebutkan bahasanya itu berkumpul ke Nabi, bertanya, ya Rasulullah, gimana itu orang tadi sudah didirikan sholat kok masih melakukan sholat sunat? Maksudnya begitu. Artinya, intinya, kisahnya ada satu orang sholat subuh sudah didirikan, qomat sudah ada, sudah imam melakukan sholat fardu, kok dia masih melakukan sholat sunnah. Bagaimana ini hukumnya ya Rasulullah? Rupanya Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, hamzahnya dipanjang itu, subhu arba'an. Apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Maksudnya itu teguran, pertanyaan ingkar kepada yang melakukan sholat subuh itu bukan 4 rakaat, Pak. Sholat subuh itu 2 rakaat. Maksudnya jangan lakukan itu. Subhu subha arba'an. Apakah engkau melakukan sholat subuh 4 rakaat atau sholli subha arba'an? Apakah kau lakukan sholat subuh dengan 4 rakaat? Subha arba'an, apa kau melakukan sholat subuh dengan 4 rakaat? Itu artinya teguran dari Nabi. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa ibu bapak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, Buya, apakah hukumnya sahkah seseorang mengeluarkan zakat malnya yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tetapi berupa sembako, ya, seperti banyak yang dilakukan oleh badan atau lembaga zakatnya. Jadi intinya, sahkah seseorang mengeluarkan zakat mal yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tapi berupa sembako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang selalu istiqomah itu harus gimana, Bu ya? Dan sebagai wanita yang muslimah, kita menjalani hidup tuh yang terus selalu istiqomah tuh caranya gimana, Bu ya? Agar istiqomah. Iya. Kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membayar zakat. Ulama membahas zakat ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau zakat fitrah di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikeluarkan dengan makanan pokok berupa beras, gandum atau yang lainnya, makanan pokok, dan tidak boleh dirubah menjadi uang. Menurut jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, boleh dengan uang, dan itu ringan. Kalaupun kita rubah dengan uang, kita ikut madhab ulama. Akan tetapi zakat mal berbeda aturannya. Pilihannya zakat mal ada dua. Zakat yang kita keluarkan adalah apapun usaha kita, ya. Kalau dirubah menjadi uang, itu adalah ada celah ikut madhab Imam Abu Hanifah. Tapi dari uang yang dirubah menjadi selain uang, itu tidak ada contoh dari a'immah. Jadi kalau misalnya zakat beras dan padi diuangkan, bisa? Menurut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Zakat mal tidak beda dalam masalah ini dalam madhab Abu Hanifah. Tetapi kalau sudah dalam bentuk uang digantikan dengan sarung sembako, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Mereka belum tentu butuh sarung. Sarungnya sudah banyak. Mau jualan sarung tambah bangkrut nanti. Ya. Jadi tidak usah dirubah. Berikan uang. Kalau bang perlu diarahkan, diarahkan. Kalau perlu ditanya butuhnya apa, boleh. Karena zakat itu intinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau memang zakat harta yang dikumpul oleh badan pengumpul zakat sudah dalam bentuk uang, maka berikan saja uang, jangan sembako. Kadang kalau beli sembako banyak hal yang dia sebetulnya tidak butuh. Tidak butuh. Beras sudah banyak, saya butuh lauk. Dikasih sarung. Minyak gorengnya kadang-kadang yang mahal, padahal saya biasa yang murah, sayang. Dan berasnya biasanya beras biasa, diberikan beras mahal. Saya butuh nilainya saja. Mungkin ada seseorang, aku tidak butuh untuk ini, aku butuh untuk bayar anak saya yang sekolah. Ini itu. Cuman dalam ini masih ada celah ya. Ada beberapa pendapat dari dalam madhab. Sebab intinya dalam urusan zakat disampaikan dulu. Jangan salah tempatnya, mustahiknya dulu. Kalau masalah salah itu adalah tidak terlalu berat. Biarpun sebetulnya kita harus patuh. Misalnya semestinya dikeluarkan uang, masih dikeluarkan sembako, masih alhamdulillah dikeluarkan. Yang paling dipermasalahkan itu adalah salah mustahik gitu loh, yang bukan berhak mendapatkannya, itu musibah. Masjid, madrasah yang sudah pernah kami bahas panjang lebar, itu yang tidak benar. Tapi kalau memang urusannya adalah dari uang dirubah sembako, itu adalah para ulama mengatakan jangan, tapi masih ada celah. Yang penting masih dikeluarkan. Tapi tolonglah kalau ingin berzakat yang benar sekalian. Kalau Anda punya zakat emas, tidak dikeluarkan emas tentunya, diganti dengan uang. Uang itu lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana kalau dikeluarkan dengan sembako? Jawabnya tidak. Mungkin langsung saja tidak boleh. Kenapa? Kurang maslahat untuk umat. Kadang dia tidak butuh, kadang dibelikan sarden. Ya Allah, sarden. Sarden itu harganya ikan tongkol 1 kilo. Mending ikan tongkol 1 kilo daripada
Dan saya tidak mau makan kalengnya kan ada harganya. Jadi hati-hati ini, jangan sesuka hati Anda. Makanya kami himbau para orang kaya yang membagikan zakat, jangan dibagikan dalam bentuk sembako. Belum tentu mereka butuh kepada sembako itu. Baik ya, diberikan saja. Karena zakat Anda harus keluarkan uang saja, itu lebih masalah untuk mereka. Itu kalau memang yang sudah terlanjur, sudah, yuk kita membuat perubahan. Karena selalu dalam pendidikan itu kan harus ada naik tingkat dong. Mungkin kemarin saya membelikan sembako, sekarang dirubah. Sembako boleh Anda bagi-bagikan kalau memang bukan dari duit zakat. Sembako jadi boleh, tapi kalau sudah dalam bentuk uang jangan dirubah dalam bentuk yang lainnya. Yang punya sembako, nanti yang punya besi ya kayaknya saya kasih, belikan paku atau buat bangun rumahnya. Jadi nanti kalau dibuka celah ini kacau. Jadi berikan dalam bentuk uang saja, itu lebih maslahat kepada mereka. Kemudian masalah istiqomah ya. Istiqomah itu adalah maknanya ketekunan orang di dalam melakukan satu amalan, dan karena terikatnya dia dengan amalan tersebut maka ia tidak ingin untuk meninggalkannya. Bukan tidak meninggalkannya, tidak ingin untuk meninggalkannya, biarpun suatu ketika harus meninggalkannya karena satu sebab. Misalnya anaknya sakit hingga tidak bisa ngaji, ada udzur. Tapi di saat tidak bisa ngaji, dia terlalu pengen, ya Allah berikan anakku kesembuhan cepat agar aku bisa ngaji lagi. Artinya istiqomah itu adalah selagi Anda masih mungkin, Anda pasti datang. Anda akan datang. Dan untuk menjadikan orang istiqomah itu sebetulnya pemahaman tentang pengenalan tentang Allah. Jadi Anda akan istiqomah itu sebetulnya ada hubungannya dengan keyakinan Anda dalam beramal. Itu loh ya, coba. Yang kerja di kantor ataupun di perusahaan, itu berangkat jam 6 sampai kantornya jam 7. Rutin atau tidak itu? Istiqomah? Benar? Kok bisa? Karena ada fulus, ada gaji. Coba, karena ada jadi kalau tidak ada gaji gimana? Kurang nah, iya, karena yakin ada Jadi sebenarnya yang menjadikan kita tidak istiqomah itu lemahnya keyakinan kepada Allah. Allah ngasih pahala atau tidak sih? Masih yakin nih? Bener? Kalau lebih rajin kerja daripada mengaji? Kalau kita yakin, ketahuilah kita pasti datang. Jadi yang perlu kita pupuk adalah keyakinan akan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan kita istiqomah. Terus makanya perlu kita membaca buku tentang fadhail a'mal. Ini hadis maudhu nggak boleh dipakai. Ini orang sakit. Orang hadis maudhu memang tidak boleh dipakai, haram dipakai. Tapi kalau hadis dhaif, ada tingkatan-tingkatan hadis dhaif untuk memacu agar kita semangat. Bolehlah tentang pahala-pahala. Memang kelas kita kelas begitu. Kelas kita itu kelas kuli. Maksudnya dengan Allah itu kalau tidak ada pahala nggak mau. Memang kelas rendah kita ini. Kita bukan kelas ikhlas. Kelas ikhlas itu apa? Aku akan berbuat baik. Terserah, aku tidak ngirim pahala atau aku tidak mikirin pahala. Pokoknya aku melakukan. Karena aku sebagai seorang hamba, maka aku harus menghambakan diri kepada Allah. Tutup mata. Apakah surga atau ini nggak mikir. Pokoknya aku sebagai hamba, bray. Ini kan tingkat tinggi. Kelas kita memang kelas begitu. Kalau nggak ada pahala, kita akan nggak semangat. Ya. Jadi untuk menjadikan kita beristiqomah adalah bagaimana kita senantiasa menumbuh suburkan keyakinan kita akan pahala dari Allah, balasan dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tidak ada pahala? Kalau yakin tidak bakal khawatir, pasti rajin ngaji. Kalau yakin, sekarang gini saja, bangun malam kok susah. Ada yang bangun malam susah? Ada pahalanya enggak? Ada. Tapi kok enggak mau? Malas ini. Baik, sekarang dirubah. Ibu, besok insya Allah nanti malam ibu jam 3 di sini. Setiap orang dapat 5 juta. Datang atau tidak? Kok jadi datang? Ini lihat, rupanya lebih percaya sama duit daripada kepada Allah musibah. Baik, jadi yang menjadikan sebab istiqomah adalah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan akan ridho Allah, kemuliaan dari Allah. Makanya hati ini yang penting, bukan ilmu.
Ilmu banyak, belum tentu orang bisa mengamalkan. Ngerti sholat duha ada pahalanya, tapi hanya hafal dalilnya 12 dalil itu. Kalau Rasulullah, sholat duhaan belum? Ngapalin dulu. Nggak begitu, amalin dulu. Jadi itu, sambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yakin, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, itu yang menjadikan kita mudah beristiqomah. Kalau kemarin Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, sebab kendornya kita dalam kebaikan itu sebetulnya sederhana. Mata. Apa yang kau lihat? Jika siang tadi engkau melihat yang haram, biasanya esok hari merosot. Malam pun ibadahnya jadi setengah malas. Jika kau tahan matamu untuk tidak melihat yang haram, maka begitu mudahnya untuk beribadah. Mata. Ghaddul basar. Bukan urusan melihat kemaksiatan saja, tetapi melihat sesuatu yang enggak penting. Lihat sesuatu yang enggak penting itu menjadikan hati itu pengen beli itu, pengen beli ini, akhirnya cinta dunia. Merusak hati kita. Nah, kalau sudah mata itu merusak hati, itulah menjadi hati tidak senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kalaupun ngaji biasanya kalau diajak orang, kalau enggak diajak enggak mau berangkat, musibah. Ada begitu? Angkat tangan. Oh, ada. Rubah hari ini. Baik, ini saja insyaallah. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan dan mungkin terjadi. Mendesak. Semoga Allah mengampuni seorang wanita yang sudah butuh untuk menikah. Orang tuanya belum menyetujui. Karena masih kuliah. Hati-hati wahai orang tua. Kalau putri Anda sudah waktunya menikah, jangan nunggu selesai kuliah. Sehingga mohon maaf, ini yang bertanya, semoga Allah ini menciptakan ada seorang wanita yang dia mau menikah ternyata belum diizinkan sama orang tuanya, sehingga ia sering melakukan, mohon maaf, tidak berzina tapi masturbasi, mencari kepuasan dengan tangannya sendiri. Maka ketahuilah itu adalah bukan suatu akhlak yang mulia, dan memang dosanya tidak segede dosa zina, akan tapi bukan sebuah kemuliaan. Dan sebetulnya masturbasi dan sebagainya termasuk onani ada sebabnya karena ada syahwat. Dan syahwat itu ada dua macam. Syahwat yang diundang dan syahwat yang tiba-tiba datang. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang kepada Anda, sangat mudah untuk Anda singkirkan. Misalnya dalam keadaan tertentu bangkit syahwat Anda. Anda cukup mengambil air wudhu, keluar dari ruangan, selesai. Yang bermasalah adalah Anda membiasakan dengan syahwat, mengundang syahwat. Melihat gambar yang tidak-tidak, menyaksikan film yang tidak-tidak. Lihat, kalau syahwat yang diundang, bagaimana akan Anda usir? Jadi bagi wanita yang semacam ini, seharusnya dia menjaga diri. Tolong di laptopnya dikontrol lagi, di HP-nya diperhatikan lagi. Kemudian lihat, jangan menyendiri di kamar sendirian, jangan terlalu lama di kamar mandi, dan terus upayakan untuk seperti itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan syahwat yang kau undang, dan kaum laki pun sama. Jadi kalau sering menyendiri kamar bisa mengarah kepada yang demikian, karena bebas, tidak ada yang menyaksikannya. Paham? Dan itu syahwat. Adapun dosa, tetap itu dosa. Cuman jika dihadapkan kepada zina, kemudian seseorang masturbasi atau onani, maka ketahuilah, tentu itu adalah menghindar dari dosa gede dengan melakukan dosa yang kecil. Itu memang cara, tapi jangan terus diturut-turuti. Dan zina adalah kotor, hina. Tapi lebih penting dari itu, artinya orang yang sering melakukan itu, artinya sudah derajat dia semestinya adalah belajar untuk mengekang hawa nafsunya. Sebab apa? Mohon maaf, yang biasa melakukan yang demikian itu pernah tidak melalui satu masa, ini dalam ilmu kejiwaan psikologi, pada satu masa orang menjadi gandrung karena dia terkenang dengan nostalgianya itu, nostalgia kelezatan dengan tangannya sendiri, sehingga di saat sendiri dia tidak bisa, karena dia terkenang dengan keindahan yang dilakukan sendiri. Akan tapi bisa pada suatu ketika dia di saat sibuk, yang sibuk tidak melakukannya, artinya bisa. Jadi yang menjadikan dia tidak melakukannya adalah bagaimana dia tidak mikirkan itu lagi. Jangan mengundang syahwat. Dan itulah hakikat memerangi hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah di situ. Baik, semoga Allah mengampuni semuanya.
Dan semoga Allah menjaga kita semua dari hal yang demikian itu. Dosa tetap dosa, akan tapi tidak seperti zina dong. Kalau zina, na'udzubillah, ada marotibnya. Berzina dosa gede. Yang kedua adalah tingkatannya sama sebenarnya dengan yang pertama, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dipikir kalau perempuan memuaskan hawa nafsunya dengan perempuan, dipikir gak apa-apa, sama dengan masturbasi. Oh tidak, itu membuka aurat besar dan itu adalah sehat, hukumnya adalah haram, dosa gede. Allah, laki-laki dengan laki-laki, biarpun tidak dimasukkan ke lubang dubur, mohon maaf, ini adalah banyak dilakukan, akan tapi orang mungkin tidak mencermati kalau itu dosa gede. Karena apa? Akan memegang aurat besar. Di situ kemudian melihat aurat besar. Dan itu adalah pekerjaannya kaum Lut. Allah. Dan ini harus, dan kadang bukan di tempat yang kotor, di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agar kenal Allah. Pesantren ada, dan memang dalam sebuah pengamatan di mana ada komunitas wanita, biasanya yang seperti ada ya satu dijadikan kayak laki-laki. Gimana komunitas laki-laki nanti ada yang jadikan kayak perempuan untuk pelampiasan syahwat. Dan herannya hal-hal semacam ini kok jarang dibicarakan. Padahal perlu untuk orang tahu bahwasanya itu adalah haram. Membuka aurat besar haram. Bahkan kita mendengar itu sama hukumnya laki dengan laki, asalkan tidak masuk di lubang dubur, itu sama dengan orang onani. Astagfirullah. Onani dengan tangannya sendiri di tempat yang orang lain tidak tahu. Akan tapi ini dengan tangannya orang lain membuka aurat besar, akan dikatakan sama, na'udzubillah, akan mendapatkan hijab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah dapat hidayah, ilmunya tidak manfaat. Baik, tingkatan yang bawah lagi adalah onani dan masturbasi, memuaskan dengan dirinya sendiri, dan mohon maaf, itu adalah derajat yang memang dosa. Akan tapi, dan jangan bukan dosa segede zina, tapi bukan berarti kita harus melakukannya. Tapi tolong, dosa kecil yang terus menerus juga akan menjadi dosa gede. Maka biasakan kita untuk menghindar dari sebab-sebabnya. Ya, sederhana, syahwat. Mungkin Anda berkata, syahwat saya sering bangkit. Iya, tahu. Tapi kalau syahwat yang datang secara sendirinya, maka begitu mudah untuk Anda usir. Dengan air wudhu Anda melakukan sholat, Anda berbincang dengan orang tua atau yang lainnya, telepon kepada abah ibu, bakal hilang. Tapi kalau syahwat yang Anda undang dengan mengintip, melihat internet, sudah begitu ngeluh, aku sering bangkit syahwat, susah saya hilangkan. Bagaimana kau hilangkan, kau yang mengundang? Jadi yang bodoh adalah dirimu sendiri. Kalau diundang susah. Baik, semoga Allah menjaga. Ini adalah pendidikan penting, karena anak muda zaman sekarang, dunia rusak, internet segala macam, bisa saja untuk membangkitkan syahwat itu semuanya. Dan semoga Allah mengampuni. Akan tapi takutlah kepada zina. Dan lagi-lagi kepada orang tua, tolong mudah urusan pernikahan, jangan dipersulit, ya. Selesai karena waktu. Ada pertanyaan lagi? Waktu? Baik, silakan. Mestinya tadi dikasih ya, karena waktunya sudah jam 8 lebih. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, menyambung pertanyaan mengenai zakat mal yang tadi disampaikan oleh saudara kita, di antaranya ada 8 yang berhak untuk menerima zakat mal ya Ustaz. Bagaimana kalau zakat itu kita diberikan di antaranya satu kepada muadzin masjid, kemudian anak yatim, kemudian yang ketiga kepada saudara kita, adik dan kakak yang tidak beruntung atau kurang mampu. Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang azan yang fakir, dan karena memang dia tidak digaji, dan kalaupun digaji tidak cukup, maka dia masih termasuk fakir dan miskin, maka dia boleh dikasih zakat, tapi bukan masjidnya. Tukang azan, imam, ustadz pun boleh menerima zakat, tapi ustadz yang melarat, dan tidak pakai gelar ustadz, melaratnya. Jangan pakai gelar muadzin karena melaratnya. Selesai. Anak yatim tidak semuanya boleh menerima zakat. Anak yatim bapaknya miliarder ketabrak mobil, kaya raya dia, bagaimana kita kasih zakat? Jadi yang boleh menerima zakat dari anak yatim yang fakir dan yang miskin. Kemudian juga
yang terakhir tadi saudara itu lebih diutamakan. Saudaramu, kerabatmu yang fakir dahulukan dari orang lain. Karena itu pahalanya berlipat buat Anda. Jadi berzakat kepada kerabat, syaratnya bukan kerabat yang harus Anda beri nafkah. Tapi kalau kerabat yang harus Anda beri nafkah, tidak boleh zakat Anda berikan kepadanya. Adik yang sudah mandiri, tapi ternyata bangkrut dalam usahanya dan dia melarat, boleh Anda beri zakat, tapi karena kefakirannya, bukan karena kekerabatannya. Dan ini sering orang lupa. Wahai orang yang sering membayar zakat, tolong ditengok kiri kanan Anda. Jika Anda punya kerabat dekat dan tidak mampu, tolong didahulukan dalam pembayaran zakat. Sebab kalau Anda tidak memberi zakat kepada saudara Anda, orang lain nggak mau ngasih. Kenapa? Wong saudaranya kaya, kenapa saya dikasih? Pasti dikasih sama saudaranya, kan begitu. Ternyata saudaranya tidak ngasih, orang lain juga tidak ngasih. Kasihan dia. Jadi lebih diutamakan kerabat, tetangga, kerabat. Kerabat adalah hubungan darah. Tetangga sering kena suara mesin, deru mobil kita dan sebagainya. Dahulukan. Makanya ada manajemen membagi zakat. Kalau zakatnya orang sedang diupayakan, beberapa persen itu harus dibagikan di lingkungan kiri kanannya. Misalnya, harus seperti itu tata keramanya. Karena kenapa? Biar orang fakir yang di kiri kanan rumah Anda itu merasakan rizki Anda. Jangan hanya dengar suara mobil, kemasukan truk segala macam, bau solar, tapi tidak pernah merasakan rezekinya Anda. Ini adalah tata krama dan adab. Bahkan termasuk diantaranya boleh memindah zakat ke negeri lain. Aslinya kan zakat tidak boleh. Dari sini dipindah ke Cegal, ke Pekalongan, nggak boleh. Kecuali untuk tujuan. Di sana ada orang yang lebih perlu dari kerabat. Lebih perlu dari kerabat, boleh dinukani. Karena begitu pentingnya urusan kekerabatan. Ini saja. Mohon maaf, semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua dan berikan hidayah. Masih pertanyaan masih banyak, tapi belum bisa kami menjawabnya. Karena setelah ini ada pernikahan, bagi yang pengen nikah disaksikan pernikahan. Karena menyaksikan senang, bergembira, nanti malaikat doain cepat nikah nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami ingin Kau kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Semua dari kami yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mendengar, mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah, agar kami bisa sujud di tempat sujud kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa menitikkan air mata di tempat kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah menangis karena kami ya Allah, agar kami bisa tawaf di tempat tawaf kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami ya Allah bisa menatap tebing dan gunung-gunung yang dulu pernah melihat langsung wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Biarpun di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, anak-anak kami rindukan dan cintakan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Orang tua kami rindukan dan cintakan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau tahu hajat kami sangat banyak ya Allah. Engkau tahu hajat kami sangat banyak ya Allah. Di antara hajat kami adalah dosa-dosa kami ya Allah, agar Kau ampuni. Maka ampuni dosa kami yang sangat banyak. Mata kami karunia dari-Mu pernah kami gunakan untuk melihat yang haram.
Ya Allah, ampuni kami, telinga kami, lidah kami, anggota tubuh kami. Ya Allah, ada di antara kami yang masih sering melakukan kemaksiatan di saat sendiri, dan hanya Engkau yang tahu, maka ampuni ya Allah, dan jauhkan kami dari kebiasaan jelek itu ya Allah, khususnya berkenaan dengan syahwat kami ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina atau muqaddimah zina, kami mohon ya Allah ampuni dan berikan kesadaran berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina. Bukakan pintu kami, pintu halal untuk kami. Mudahkan pernikahan untuk kami semua ya Allah. Yang sudah menikah ya Allah, puaskan mereka dengan halal yang telah Kau berikan kepada mereka, sehingga tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sempit rizkinya ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Lapangkan rizki mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir terbelit hutang ya Allah, akan tetapi mereka rindu kemuliaan, hadir di tempat mulia ini, maka kami mohon berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad dan berkat kehadiran mereka di majlis kekasih-Mu Nabi Muhammad ini, maka kami mohon mudahkan mereka untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka ya Allah. Ada di antara kami yang belum indah dalam rumah tangganya, akan tetapi mereka rindu keindahan dengan hadir di tempat mulia ini ya Allah, maka kami mohon jadikan mereka suami istri yang saling mencintai, saling merindukan, saling menghargai, saling mengabdi ya Allah, hingga tidak ada kezaliman di rumahnya ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa untuk merubah hati siapapun ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa untuk merubah sifat siapapun ya Allah. Jadikan sifat-sifat kami menyenangkan pasangan kami. Jadikan watak kami watak yang lembut, sehingga bisa menjadikan keindahan di rumah tangga kami. Ya Allah yang maha kuasa yang merubah watak seseorang, wahai Zat yang maha kuasa yang menciptakan sifat seseorang, maka kami mohon berikan kepada kami sifat-sifat kemuliaan. Ya Allah, wujudkan keindahan di masyarakat kami. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan yang sudah sering berjuang bersama kami di tempat mulia ini, baik dengan harta mereka, pikiran mereka dan tenaga mereka, ya Allah, mereka adalah orang-orang mulia yang Kau muliakan dengan segudang kebaikan, maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan yang berjuang dengan harta mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka keikhlasan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah, pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan rombongan ini adalah rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat kepadamu ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini, dan Engkau menyaksikan rencana pesantren saat ini, maka kami mohon kirimkan pejuang-pejuang-pejuang-Mu, orang-orang tulus yang Kau pilih untuk bisa menyelesaikan urusan pesantren ini. Dan kirimkan kami kawan-kawan yang baik ya Allah, yang tulus dan ikhlas ya Allah. Kirimkan ahli surga bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami mohon ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, tampakkan di mata dan hati kami kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti yang Kau kabarkan di dalam Al-Qur'an-Mu, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Semua ahli pecinta Rasul kekasih-Mu Nabi Muhammad saat hendak mati, saat hendak Kau cabut nyawa mereka,
akan kau tampakkan mereka kekasihmu Nabi Muhammad, engkau tampakkan kepada mereka surga. Maka ya Allah, tampakkan di mata dan hati kami surga dan kekasihmu Nabi Muhammad saat kau cabut nyawa kami ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridho kepada kami ya Allah, dalam keadaan kau cinta kepada kami ya Allah, dalam keadaan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saat itu ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, saat itu ya Allah, pasti kami melewati saat itu, saat kami harus memasuki alam barzah, saat kau cabut nyawa kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan di hati dan lidah kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bagi yang ingin ketemu kami, mungkin sekarang tidak salaman, tapi setelah pengantin masih ada waktu luas untuk bisa berbincang. Yang ingin bertemu nanti setelah pengantin. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.